sebenarnya apa sih yang bikin hukum di Indonesia itu nggak berjalan seperti seharusnya gitu loh? Kan banyak hukum-hukum yang kelihatannya janggal gitu loh. Banyak hukum yang keadilannya itu belum ditegakkan gitu loh. Sebenarnya gimana sih tanggapan pribadi melihatnya, apa yang salah tuh undang-undangnya, apa si yudikatif penegak hukumnya, atau dari segi mana gitu? Kasusnya sepele ngegubutan jelema gitu, menggubutan orang. Itu sepele itu Maksudnya ente heureuy teh tapi teu narima. Itu maksudnya kumanya? Misalkan ya beneran nonjok orang sampai dipisum apa gimana gitu. Gitu. Itu tidak pidana sih, itu pasal 351. Ya, itu jatuhnya denda apa Itu sanksi kan? pidana. Itu pasal 351 penganiayaan. Itu kalau misalkan kita keroyokan, itu pasal 170. Kena itu. Kan sering dengarnya misalkan nonjok orang jadi kena sanksi denda berapa juta gitu. Yang dipisum, yang dipojoknya itu nuntut segini. Nah itu masalah menuntut itu saya kena pojok 1 miliar itu si ini gimana? Si penegak hukum itu bisa Dasarnya dari mana sampai ini? misalnya saya balik sebelum dia melapor, dia ngancem, oke saya nggak bakal lapor kamu ke polisi tapi minta duit segini gitu. Itu dia yang tadinya korban gara-gara dia minta ganti rugi secara langsung tanpa melalui itu bisa kena pidana apa gimana itu? Pemerasan itu Apa kan? pemerasan? Dua-duanya yang menonjok kena 351, Ya, yang memeras 368. Lebih berat kan mana? 368. Tergantung, kalau ditonjok kan cuma luka ringan ya. Iya. Kalau pemerasan itu berat. Berarti memungkinkan dua-duanya untuk dipenjara. Ya, bisa. Niat Bisa ya. niat mencari buntung. Jadi Oke, di penjara. jadi Bisa. Jadi akur tapi terus. sering Bukan bro, itu mah 31. selesai. Skornya 31 bukan bro. Ya. Kalau yang nonjok sering dengarnya sih Denda nggak sampai pidana apa gimana? di polisinya gitu. Ya Saya secara keluarganya itu berarti secara kekeluargaan doang apa gimana? kalau misalnya kita mau laporan ada administrasi enggak gitu. Administrasi. Misalkan Ada biaya biaya gitu. PLP maksudnya. melapor. Eh, Ya, itu enggak ada sih. harusnya. Ya, harusnya Bisa. Nah, ya kalau sendirilah gitu. Bila kita jadi saksi yang memberatkan sampai si terdakwa itu dihukum karena kesaksian kita, terus si terdakwa itu mengancam awas nanti mau orang keluar mana gitu. Nah, apakah perlindungan kepada si saksi itu seumur hidup dia? Apakah karena kan kita nggak tahu, misalnya dia 4 tahun keluar penjara, kita disamperin lagi. Tunjuk itu misalkan contoh kayak begini ya. Kalau si pistol itu pada saat ditembakkan ke sini, tangan Agam itu tidak keras. Kalau tidak keras berarti Agam ditembak. Jadi ada orang berdasarkan pasal 11 KUHP, pidana mati itu kan harus dilakukan oleh algojo tembak kan. Ya. Bang di Nusa Kambangan biasanya. Perbuatan menembak itu kan pembunuhan, loh. Pembunuhan itu, Ya. algojo itu. Tapi karena perintah undang-undang, ya tidak dipidana. Membuktikannya itu kalau misalkan buktinya nggak kuat gimana? Si hakim tuh mempertimbangkannya dari mana? Kalau misalkan ada kasus-kasus seperti tadi yang kita nggak punya bukti yang kuat gitu, hanya sekedar cerita atau gimana, itu biasanya Kan seorang jaksa gimana memandang itu, seorang ibu saking jengkel sama anak karena dituntut terus, akhirnya dia balik nuntut ke anaknya, balikin deh ASI yang udah saya kasih ke kamu selama 30 tahun ini gitu. Ini konon kadang-kadang kita ini tidak mau jadi saksi, malah kabur. Nah, karena konon katanya saksi akan sedikit untuk naik ke tingkat selanjutnya, jadi tersangka dan terdakwa. Nah, mungkin ya, teman-teman sini semua juga kalau seandainya kita mendapat suatu kejadian seperti itu, bagaimana kita harus bersikap, terutama dari sisi pidana, karena kita takutnya salah ya, jadi orang pada nggak mau, waduh jadi saksi mending kabur, akhirnya kan begitu. Sementara di tempat kejadian perkara itu perlu saksi,